Kakak, selamat malam. Selamat datang dalam webinar studi Masa Advent 2023, mengenali si bijak dan si naif di Kitab Amsal dalam terang latihan rohani yang diselenggarakan oleh SBS, Schooled by the Spirit, dengan narasumber dan pembimbing Romo Bernardus Dirga Primawan SY. Kita telah memulai studi masa Advent ini pada 23 November lalu dan malam ini adalah pertemuan terakhir dengan tema pelajaran hidup dari 3 orang bijak dari Timur. Saya Bernadette Esther, biasa disapa B, dari SBS 7 dan malam ini mendapat tugas memandu acara. Meskipun malam ini adalah pertemuan terakhir, saya mohon izin mengingatkan tata laksana pertemuan. Mohon mematikan audio selama sesi berlangsung untuk meminimalisir kebocoran. Nanti jika ada pertanyaan, mohon diketikkan pada kolom chat dan ditujukan kepada everyone, bukan langsung kepada narasumber atau kepada moderator. Dimungkinkan pertanyaan langsung sejauh waktu masih mencukupi dan mohon raise hand lebih dulu ya. Nah, sekarang kita dengarkan lagu pembuka, setelah itu kita akan berdoa bersama. Silahkan Kak Sito. My feet and the light unto
Mari sekarang kita siapkan hati dan kita akan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami yang seringkali tidak kami pahami, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu, supaya seperti Salomo, kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kuasa yang akan binasa. Terangilah hati kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya kami berpengamatan tajam dan luas. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kecemasan yang tak berfaedah, dan janganlah membiarkan kami menyeleweng karena pelbagai keinginan yang tidak teratur. Semoga kami selalu waspada terhadap bujuk rayu dan godaan yang menyesatkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih, kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo Dirga, kini tiba saatnya untuk pengajaran. Romo memiliki waktu 1 jam hingga pukul 20.12 nanti. Saat ini sudah ada 132 peserta yang sudah siap mendengarkan pengajaran Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Saya akan share terlebih dahulu. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah belajar kebijaksanaan hidup dari 3 orang Majus. Tema ini kita angkat bersama karena kita ingin merangkum keseluruhan apa yang sudah kita bahas dari minggu pertama, 2, 3, dan keempat. Di minggu yang pertama, kita sudah membahas mengenai gambaran si bijak dan si saleh. Seringkali kita mencampur adukkan siapakah orang bijak itu dengan kategori yang kita kenali pada diri orang saleh. Dan rupa-rupanya telah kita pelajari bersama bahwa orang bijak adalah pertama-tama orang yang tahu persoalan di lapangan secara dekat. Mereka ini belajar terus-menerus dan mereka oleh kita kenal sebagai para pakar atau dalam bahasa yang kita kenal sehari-hari adalah para profesional. Bisa saja mereka ini adalah orang pelaut atau juga orang yang bisa dengan tekun dan jeli membuat tenunan kain yang sangat indah. Atau juga bisa kita ibaratkan layaknya para arsitek ataupun juga orang yang dengan sedemikian teliti bisa membuat dekorasi ruangan, entah itu dekorasi di dalam ruangan atau juga gedung-gedung yang tinggi. Jadi mereka adalah orang yang sungguh tahu persoalan dan mereka mendapatkan kemampuan itu karena mereka punya kedisiplinan. Inti kebijaksanaan yang digambarkan di dalam kitab Amsal adalah orang yang mau berdisiplin. Itulah apa yang kita bahas di minggu yang pertama. Di minggu yang kedua,
kita mengenal siapakah orang naif itu. Orang naif adalah orang yang sama seperti kita, yang terus-menerus berada di dalam sebuah pesiaran hidup. Mereka belajar, tetapi kelemahan utama mereka adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis. Mereka gampang kena pengaruh, entah pengaruh buruk maupun pengaruh yang baik. Oleh karenanya, apa yang dibutuhkan adalah kecerdikan. Di dalam kitab Amsal, kecerdikan itu bernuansa positif. Orang yang cerdik adalah orang yang tahu menempatkan diri, bisa membaca keadaan, dan oleh karenanya dia bisa survive. Di minggu yang ketiga, kita mengenal siapakah orang yang picik itu. Orang yang picik adalah orang yang pandangannya terbatas. Mereka yang merasa diri paling benar, dan oleh karenanya dia tidak akan pernah lagi bisa maju dalam belajar. Di minggu yang keempat, minggu yang lalu, kita mempelajari dan mengenal siapakah orang bebal itu. Secara sederhana, si bebal digambarkan oleh orang yang tidak mau dan tidak lagi terbuka untuk mendengarkan. Cara pandangnya sudah dia anggap benar, dan dia tidak lagi bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, itulah gambaran bagaimana situasi yang terjadi, baik juga yang kita alami maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Keempat figur yang sudah kita bahas di minggu yang pertama sampai keempat membantu kita untuk mengevaluasi diri, siapakah saya ini. Dan di minggu yang kelima ini kita akan dibantu oleh orang Majus. Untuk itu, saya akan mencoba mengkaitkannya terlebih dahulu dengan apa yang sudah kita pelajari yang di dalam kitab Amsal. Kalau tadi saya nyebut beberapa macam figur di dalam kitab Amsal, maka kita kembali ke konteks yang lebih luas lagi, yakni kitab Amsal itu sendiri. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani disebut masyal, atau kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu artinya ibarat, pepatah. Bahkan di dalam bahasa Indonesia kita juga sudah terbiasa mendengar berbagai macam pepatah ataupun peribahasa-peribahasa yang sangat familiar. Misalnya saja yang kita kenal adalah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti kita melihat bagaimana sebuah kecerdikan itu digambarkan selayaknya kancil, ataupun juga situasi yang kita ungkapkan lewat berbagai macam pepatah, seperti halnya kalau kita belajar mengenai persoalan-persoalan kehidupan. Rajin pangkal pandai, misalnya. Nah, kitab Amsal itu terdiri dari 31 bab. Dan secara sederhana, kitab Amsal bertujuan sama seperti di dalam latihan rohani, yaitu untuk mengatur hidup kita sedemikian rupa, sehingga apa yang kita kejar, apa yang kita raih adalah keutamaan hidup. Hidup kita itu tertata sehingga apapun pilihan yang kita buat tidak lagi berada di bawah rasa lekat tak teratur, tidak lagi di bawah segala macam kerentanan-kerentanan. Kita raih yang utama adalah keutamaan itu sendiri. Dan tema yang dibahas di dalam kitab Amsal itu cukup luas, cukup beragam. Siapa para orang yang mengumpulkan dan menjadikannya menjadi sebuah buku yang kita punya saat ini? Maka ini sebetulnya adalah para guru kebijaksanaan. Umumnya para guru ini bermaksud untuk mendidik generasi muda yang pada saat itu sedang mengalami krisis identitas. Bangsa Israel pada saat itu telah mengalami pembuangan ke Babilonia. Dalam situasi yang sungguh sangat sulit, para guru ini mencoba membuka wawasan kepada generasi muda yang berada dalam situasi pembuangan itu untuk pelan-pelan menemukan kekuatan yang bersumber dari dalam. Iman mereka kepada Allah
itu bersumber juga dari pengetahuan, olah kebijaksanaan, olah kemampuan mengobservasi di lapangan. Jadi para guru inilah yang turut berjasa memberikan pendidikan kepada generasi muda. Lalu, di dalam kitab Amsal itu sendiri, punya beberapa macam diri. Yang pertama adalah isi dari kitab Amsal itu sebetulnya cukup sederhana. Ayat-ayat yang diberikan itu cukup ringkas dan itu gampang diingat. Misalnya pada waktu itu saya pernah menyebut dalam bahasa Ibrani misalnya Oheb Musar, Oheb Da'at. Oheb itu artinya cintailah. Orang yang mencintai kedisiplinan adalah orang yang mencintai pengetahuan. Oheb Musar, Oheb Da'at. Itu ada di bab 12 ayat 1. Tujuannya apa? Kenapa dibuat ringkas? Sederhana. Supaya orang-orang yang belajar itu dapat mengingat dengan baik. Kalau mereka punya semacam aturan-aturan normatif yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam ingatan mereka, ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan setiap hari secara cepat dan tepat. Mengapa? Karena mereka sudah punya beberapa referensi di dalam benak mereka. Sehingga ketika mereka membuat pilihan, referensi itu dipakai dan itu dengan segera menjadi sebuah mekanisme dalam diri orang itu dalam membuat keputusan dengan baik. Oleh karenanya dibuat ringkas supaya mudah diingat. Lalu yang kedua, kitab Amsal itu bersumber pada pengalaman yang diobservasi. Apa maksudnya? Para guru kebijaksanaan mengumpulkan berbagai macam pepatah atau peribahasa itu lewat pengalaman dari entah guru kebijaksanaan sebelumnya atau juga pengalaman dari orang-orang bijak terdahulu yang sudah meninggal. Jadi itu dikumpulkan dan itu dirumuskan juga untuk membantu mereka memberikan keteladanan hidup. Apa yang mereka kumpulkan juga berdasarkan dari observasi di lapangan. Mereka melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, lalu merefleksikan. Dan refleksi itulah yang kemudian diangkat dan dipakai menjadi sebuah rumusan ayat yang gampang diingat. Dan yang ketiga, ciri kitab Amsal adalah lebih banyak bicara mengenai permasalahan sehari-hari. Berbicara mengenai kebijaksanaan hidup yang didapat dari situasi yang kita alami sehari-hari. Tidak seperti halnya misalnya kita membaca kitab Keluaran, kisah mengenai Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, atau juga kisah raja-raja yang berbicara mengenai berbagai macam kehidupan di dalam situasi misalnya Raja Saul, kemudian Raja Daud, lalu dilanjutkan Raja Salomo, itu tidak banyak diungkapkan menjadi sebuah semacam sejarah. Jadi kitab Amsal pertama-tama tidak berbicara mengenai persoalan sejarah di dalam keagamaan bangsa Yahudi. Dan juga tidak berbicara mengenai aturan-aturan keagamaan, entah itu seperti halnya di dalam kitab Imamat. Kitab Amsal lebih berfokus kepada kebijaksanaan hidup dalam praktek sehari-hari. Nah, lalu sudut pandang yang dipakai di dalam kitab Amsal itu bisa kita rumuskan menjadi 3 pokok. Yang pertama, kitab Amsal itu memang difokuskan kepada orang yang tengah bertahan dalam situasi krisis. Entah itu krisis identitas seperti yang dialami generasi muda, atau krisis-krisis hidup yang juga kita alami. Tujuannya supaya kita punya pegangan yang jelas, kita punya semacam mekanisme yang membantu kita membuat keputusan-keputusan yang baik dalam hidup ini. Lalu yang kedua, sudut pandangnya adalah fokus kepada penghargaan
terhadap relasi manusiawi. Di dalam kitab Amsal ini ada banyak pepatah yang dipakai untuk mengungkapkan hubungan atau relasi dalam keluarga. Juga sikap hormat terhadap mereka yang lebih tua. Bahkan juga suatu ungkapan sensitivitas atau empati terhadap mereka yang lemah. Dan yang ketiga, yang paling utama, kitab Amsal mengajak kita semua untuk beriman dengan akal sehat. Orang yang hidupnya saleh itu juga ditopang dengan kemampuan dia dalam mengoptimalkan akal sehat. Kitab Amsal mendidik orang untuk menjadi cerdik, menggunakan kemampuan akal budinya untuk berdiskresi, bertindak secara atentif, dan ketika dihadapkan kepada situasi yang sangat menegangkan, atau misalnya ada ancaman, atau juga ada sesuatu yang bisa membahayakan, mereka tidak reaktif. Mereka menggunakan akal sehat untuk mencari jalan keluar. Inilah tiga sudut pandang yang amat dominan di dalam kitab Amsal. Bagaimana pula pembagian isi kitab Amsal itu sendiri? Tadi sudah kita sebutkan bahwa kitab Amsal terdiri dari 31 bab. Dan dalam 31 bab ini dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bab 1 sampai dengan bab 9, dari bab 1 ayat 1 sampai bab 9 ayat 18. Di dalam keseluruhan 9 bab ini, sebetulnya kita temukan juga 10 macam rangkaian instruksi orang tua kepada anak. Anak diminta untuk mendengarkan dengan serius apa yang menjadi nasihat orang tua, apa yang menjadi nasihat para guru kebijaksanaan pula. Jadi ada instruksi, dan instruksinya pertama-tama adalah memasang telinga lebar-lebar, mendengarkan, dan juga menyerap informasi, serta terus belajar. Lalu ditambah juga rangkaian puisi hikmat. Puisi ini lebih bernuansa moral, karena mengingatkan orang untuk terus menggunakan hati, budi, dan pikiran dalam mencermati persoalan. Lalu, di dalam bab 10 sampai dengan 31, kita temukan berbagai macam kumpulan petuah, entah soal relasi dengan sahabat, misalnya di bab 16, atau juga misalnya soal penggunaan harta benda, juga relasi dalam arti bagaimana menunjukkan empati kepada mereka yang lemah, dan terutama di dalam keseluruhan sekitar 29 ini, yang paling pokok adalah bagaimana orang berpikir secara jernih. Orang bertindak dengan bijaksana, dan itu tampak ketika mereka atau orang yang bijaksana ini bisa menjaga mulut. Nah, ada banyak kata mulut yang harus istilahnya kalau dalam bahasa Amsal itu dijaga. Orang yang tidak membiarkan reaktif, tetapi bisa mengambil situasi, bisa mengambil jarak, bersikap tenang, lalu berpikir jernih, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jadi lebih banyak nuansa di mana orang diajak untuk menjaga mulut, menjaga cara dia berbicara. Nah, inilah yang umumnya kita lihat di dalam kitab Amsal. Lalu, teologi kitab Amsal itu sendiri seperti apa? Sebetulnya pertanyaannya sederhana, di manakah Tuhan memberi inspirasi kebijaksanaan hidup? Lalu kitab Amsal menunjukkan bahwa kebijaksanaan hidup dari Tuhan itu dapat kita tangkap lewat anugerah ciptaan, lewat alam sekitar, lewat binatang-binatang yang ada di sekitar kita, juga maupun lewat tumbuhan. Dan
juga lewat pengalaman kita sendiri. Lantas bagaimana caranya? Ya kita mengalami sekaligus mengobservasi supaya kita mendapatkan inspirasi atau kita menemukan pelajaran yang kita tahu. Saya ambil misalnya di kitab Amsal bab 6 ayat 6 sampai dengan 8. Bunyinya demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mari kita cermati bersama. Kita lihat bahwa teologi di dalam kitab Amsal menunjukkan rasa syukur karena kita belajar dari alam ciptaan. Salah satunya adalah belajar dari semut. Nah, rumusannya cukup sederhana. Ada 3 kata perintah di situ. Yang pertama, pergilah, perhatikanlah, dan jadilah bijak. Apa maksudnya? Pergi di sini merupakan langkah pertama untuk membangun kebijaksanaan, yaitu kita mengoyak sikap rasa ogah kita. Orang yang mau menjadi bijaksana adalah orang yang sigap, orang yang punya kemampuan untuk segera bergegas. Jadi dia tidak malas-malasan, tidak istilahnya mut-mutan tergantung dari suasana hati. Bukan seperti itu. Kitab Amsal menunjukkan bahwa langkah pertama menjadi bijak adalah berani keluar dari zona nyaman, membangun sikap punya otoritas, artinya saya punya wewenang, atau saya adalah master, saya adalah penguasa atas diri saya sendiri. Orang yang punya keyakinan bahwa dia adalah yang bisa menentukan nasibnya. Jadi pertama bangun, mengoyak sikap ogah-ogahan, berusaha meyakinkan diri, aku adalah Tuan atas hidupku. Jadi situasi seperti ini yang coba ditunjukkan. Lalu yang kedua adalah dengan cara memperhatikan, memanfaatkan, menggunakan kemampuan panca indera kita untuk belajar dari apa yang kita cermati. Inspirasi itu didapat manakala kita sungguh memberikan diri untuk observasi, melihat apa yang pola yang terjadi, dan di situ kita bercermin, kita menatapkan, lalu mengevaluasi diri, supaya apa yang kita tangkap, misalnya dari semut itu, lalu kita refleksi, oh ternyata seperti inilah yang harus saya miliki, keutamaan hidup yang saya miliki. Ketekunan, lalu juga observasi di lapangan. Nah, dan yang ketiga adalah jadilah bijak, itu adalah sebuah proses internalisasi. Artinya apa? Orang membangun habitus, orang membiasakan diri melihat keutamaan hidup, dan keutamaan hidup itu dijadikan bagian dari dirinya. Punya self-motivation, orang yang berinisiatif. Karena apa? Karena pertama, orang melihat bahwa pelajaran yang didapat melalui alam ciptaan itu adalah rahmat Allah semata-mata. Jadi orang menangkap, orang kemudian belajar, dan mensyukuri. Nah, orang yang bijak, ciri orang bijak adalah orang yang mau bersyukur. Orang yang mampu mengenali dan menemukan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidupnya. Bahkan lewat, entah mungkin kita liburan misalnya, pergi ke gunung atau ke pantai, lalu di situ kita duduk sejenak, mensyukuri, melihat keindahan alam, dan di situ kita merasa disegarkan kembali. Itu juga adalah pengalaman menjadi bijak. Karena bijak pertama-tama adalah kita syukur atas rahmat Allah. Nah, inilah 3 proses yang menjadi sebuah pola di dalam kitab Amsal yang nanti mengantar kita untuk mengenal pelajaran hidup dari orang Majus itu sendiri. Jadi polanya ada 3. Yang pertama adalah pergilah. Artinya bergegas, bangun, punya semangat, punya energi. Yang kedua, perhatikanlah. Artinya kita belajar, kita berada di realitas lapangan, dan kita sungguh
memperhatikan. Lalu yang ketiga, bijak. Jadilah bijak itu adalah pengalaman menginternalisasi, menjadikan pelajaran hidup itu bagian dari identitas kita. Nah, pola orang Jus juga sama. Nanti kita lihat mereka pergi mengikuti bintang, lalu mereka mengobservasi, berada di dalam perjalanan sampai ke tanah Yudea, bahkan bertemu dengan Herodes yang mencoba berusaha untuk menipu mereka, tetapi karena orang Majus ini cerdik, sehingga dia bisa menangkap maksud buruk dari Herodes. Lalu yang ketiga, bijak, itu artinya ketika mereka mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, dan ketika berjumpa, lalu mereka sujud menyembah dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tiga pola ini mari kita lihat bersama. Tetapi sebelum itu, kita baca perlahan-lahan kisah yang ada di Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari kisah tersebut, kita pertama-tama harus mengenali siapakah yang disebut orang Majus itu. Kata Majus itu sebetulnya adalah dari kata magus dalam bahasa Latin, tetapi itu merupakan serapan dalam bahasa Yunani, yang sebetulnya berarti juga sama yang kita kenal. Mereka ini adalah orang bijak dari timur. Mereka ini adalah para pakar. Dalam konteks Timur Tengah,
Majus atau dalam bahasa Yunaninya adalah magos, itu merupakan jabatan tertinggi dalam suatu tradisi keagamaan di Timur Tengah. Orang yang untuk mendapatkan jabatan tinggi harus punya kemampuan, dan kemampuan itu ditunjukkan dalam logika berpikir yang baik. Mengapa? Karena para pakar ini harus mampu memberikan penjelasan terhadap situasi alam. Jadi mereka orang logikanya jalan dengan baik, punya kemampuan matematika juga, sehingga mereka mampu membaca rasi bintang. Bahkan bisa dikatakan mereka ini adalah para ilmuwan, karena mereka sungguh menempatkan diri dalam proses belajar. Kata majus itu juga sebetulnya lekat di dalam kitab Daniel bab 1 ayat 20. Daniel dan ketiga temannya itu ditangkap sebagai orang bijak karena demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Jadi orang majus pertama-tama adalah orang profesional, mereka orang bijak yang sungguh tahu persoalan, punya kemampuan berlogika dengan baik, sehingga dengan demikian mereka bisa membaca, menafsirkan situasi di alam secara jernih. Lalu kita kenal juga di dalam tradisi ada nama, misalnya Baltasar, Melkior, dan Gaspar. 3 orang ini dari timur kemudian berjalan menuju Yudea, dan disering digambarkan bahwa mereka ini para ahli yang bisa meramalkan, yang bisa menafsirkan gerak-gerak bintang. Jadi mereka adalah orang yang sungguh terpelajar. Lalu apa yang pokok di sini? Ketiga orang maju ini adalah para traveler juga, para peziarah yang menunjukkan proses kematangan dan kedewasaan hidup. Yang pertama itu ditunjukkan dari bagaimana mereka berproses menjadi ilmuwan tadi. Mereka sungguh berpikir, mereka sungguh mengoptimalkan akal budi mereka untuk bisa merefleksikan, untuk bisa membuat pertimbangan, dan juga bisa membaca keadaan. Jadi di level pikir mereka juga menjalankan pengembaraan. Lalu yang kedua, mereka juga real, tidak hanya di pikiran saja, tetapi mereka berjalan sungguh dari timur menuju ke tanah Yudea. Jadi ada pengalaman bertatapan dengan situasi di lapangan. Lalu yang ketiga adalah ketika mereka pulang, perjumpaan dengan Yesus sudah dialami, mereka mengalami kesegaran dan mereka mendapatkan visi baru dalam menjalani hidup ini dengan terang pengalaman Natal itu sendiri. Jadi mereka tidak hanya berada di lapangan, tetapi setelah mendapatkan kebijaksanaan itu, mereka pulang untuk membagikan kebijaksanaan itu di tempat di mana mereka tinggal. Jadi orang yang mengembara itu harus juga sampai pada keadaan pulang kembali, membagikan kebijakan hidup itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah 3 transformasi yang dialami oleh orang bijak. Jadi transformasi yang pertama itu kita kenal misalnya di situ di Matius bab 2 ayat 2, orang Majus itu tidak hanya bertanya, tetapi bertanya-tanya. Apa bedanya bertanya dan bertanya-tanya? Bertanya itu hanya mencari informasi, dan jika informasi itu didapat, maka selesailah sudah aktivitas bertanya itu sendiri. Tetapi bertanya-tanya itu adalah sebuah proses. Bertanya-tanya itu adalah orang yang mencoba mencari jawab tidak hanya di satu tempat, tetapi di berbagai macam lokasi, situasi. Mereka ketiga orang Majus ini dapat dibayangkan mereka tidak hanya berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka terus berjalan
meneliti, bahkan mencari referensi, tidak hanya dari satu referensi, tetapi juga ke referensi yang lain demi menemukan sebuah petunjuk. Dengan kata lain, bertanya-tanya itu berarti bereksplorasi. Orang bijak itu tidak alergi dengan eksplorasi. Lalu, bertanya-tanya itu juga dalam arti orang yang mau rendah hati merevisi apa yang sudah mereka temukan. Ketiga orang Majus itu dikatakan bijak karena mereka mau merevisi temuan mereka supaya mereka bisa mencari temuan yang lebih tepat. Boleh kita bayangkan bagaimana ketika orang Majus itu setiap kali mempertanyakan ulang apa yang sudah mereka temukan supaya itu menemukan jawaban yang tepat. Jadi mereka berdiskusi, bahkan memverifikasi apa yang sudah mereka temukan. Kita lihat di gambar itu, mereka tampak tidak sendiri loh, ada 3 orang, dan mereka itu berdiskusi. Orang yang bijak adalah orang yang tidak alergi menerima masukan, bahkan pendapat yang berbeda dari kawan seperjalanannya. Mungkin kalau kita juga dari kawan kerja kita. Orang Majus menunjukkan kebijaksanaan dengan mau mendengarkan pendapat atau informasi dari rekan kerja kita. Nah, inilah yang juga ditunjukkan oleh orang Majus tersebut. Lalu, di bagian yang kedua, orang Majus itu mengalami interaksi langsung berada di lapangan. Maksudnya seperti apa? Nah, yang pertama itu mereka berjumpa dan berinteraksi dengan Raja Herodes yang digambarkan oleh Matius sebagai seorang sosok raja yang licik. Kita lihat di teks tersebut, misalnya tadi dikatakan bahwa di balik wajah keramahan Raja Herodes terpendam akal busuk untuk memberangus siapapun yang mengancam kedudukannya sebagai Raja Yahudi. Gelar Raja orang Yahudi itu adalah sebuah kehormatan yang dianugerahkan para senatus Romawi kepada Herodes atas jasa-jasanya. Pada waktu itu, di mata penguasa Romawi, Herodes dinilai berhasil dalam mengintegrasikan daerah Yudea ke dalam kekaisaran Romawi. Ia bahkan berhasil mendorong semua warganya untuk mematuhi adat istiadat Romawi. Ia misalnya membangun kuil untuk Kaisar Agustus dan berpartisipasi dalam berbagai event olahraga kekaisaran. Karenanya, Herodes itu merasa terkejut manakala ketiga orang Majus itu datang dan mendiskusikan tentang pencarian lokasi kelahiran Raja orang Yahudi. Dengan kata lain, Herodes ini mengalami insecure karena ketiga orang Majus ini datang untuk mencari siapakah sesungguhnya Raja orang Yahudi. Padahal di situ Herodes mengklaim diri dialah Raja orang Yahudi karena dia dianggap berjasa di mata orang-orang Romawi. Jadi ada rasa insecure di situ. Ketiga orang Majus ini berhadapan dengan raja yang mengalami insecure dan ini pasti raja ini akan bersikap bertindak licik. Tetapi apa yang kita lihat dalam kisah tersebut? Orang Majus itu tenang. Mereka tidak merespon secara berlebihan. Dan bahkan di situ, orang Majus itu segera pergi meninggalkan Herodes tanpa menimbulkan kecurigaan apapun dan tanpa memancing rasa insecure secara lebih dari Herodes. Mengapa demikian? Ya karena tiga orang Majus ini terbiasa memberikan istilahnya dalam kedudukan mereka, mereka adalah penasihat para raja di timur. Jadi mereka terbiasa membaca situasi perpolitikan saat itu. Mungkin juga bisa membaca dari raut wajah Raja Herodes yang mengalami insecure tadi, sehingga mereka pelan-pelan bisa membaca keadaan dan dengan cermat itu bisa segera pergi meninggalkan Herodes tanpa menjanjikan apapun kepada Herodes.
Nah, bagi saya ini sesuatu yang menarik. Lalu, lewat perjumpaan dengan Herodes itu pula dapat kita cermati bahwa kalau kita bisa membaca informasi di lapangan dengan jernih, maka kita juga bisa selamat. Nah, inilah pentingnya proses berdiskresi itu. Tidak gegabah, tidak reaktif, tetapi bisa mencari peluang jalan keluar supaya bisa selamat. Lalu di dalam pengalaman tersebut, kita lihat bagaimana orang Majus itu mengikuti bintang dan akhirnya sampai di suatu tempat. Diceritakan di situ bagaimana orang Majus itu mengalami kegembiraan yang luar biasa karena betul-betul lega bahwa apa yang selama ini mereka cari itu membuahkan hasil. Mereka berjumpa dengan bayi Yesus dan di situ mereka mengalami peneguhan. Perjumpaan dengan bayi Yesus adalah sebuah proses peneguhan di mana mereka merasa, oh, ternyata proses perjalanan selama ini juga akhirnya berujung pada hasil yang jelas. Lalu di situ pula ditunjukkan bagaimana mereka di hadapan bayi Yesus sujud menyembah dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Di situ menunjukkan betapa orang Majus itu bersyukur. Jadi seperti yang sudah saya tunjukkan, bahwa ciri orang bijak adalah kemampuan mensyukuri, memberikan rasa lega itu di hadapan Tuhan. Dan uniknya lagi, di dalam kisah tersebut, kita melihat orang Majus yang dalam mimpi dikatakan supaya mencari jalan lain. Apa maksudnya? Dalam konteks Timur Tengah, mimpi itu merupakan sebuah gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang untuk menunjukkan adanya proses diskresi atau proses keheningan personal di mana orang mengalami relasi dengan yang ilahi. Atau bahasa sederhananya adalah orang sedang berdoa. Jadi mimpi itu adalah gaya bahasa untuk menunjukkan di mana orang itu tengah dalam proses berdoa. Di dalam doa itu ada relasi personal dan menemukan jawaban supaya mereka tidak lagi lewat jalur yang serupa ketemu Herodes, tetapi ambil jalan lain supaya mereka selamat. Istilah jalan lain juga bisa dipakai untuk menggambarkan sebuah pengalaman eksploratif. Artinya apa? Mereka setelah mengalami perjumpaan Yesus, mereka merasa didewasakan. Jadi proses pengalaman pencarian sehingga berjumpa dengan bayi Yesus itu adalah sebuah proses yang mendewasakan. Karena mereka mengalami kedewasaan tersebut, mereka nanti pulang dengan memberi cara pandang yang baru. Jadi orang yang menjalani proses tersebut pasti tentunya cara pandang telah baru atau sudah berubah menjadi lebih, istilahnya orangnya lebih tenang, bisa membawakan diri secara bijak, dan juga lebih terbuka untuk belajar hal-hal baru. Pulang jalan lain berarti menemukan kedewasaan yang siap dibagikan. Orang yang tidak terjebak dengan cara lama, orang yang terbuka dengan cara baru, dan itu dibagikan. Maka bisa kita rumuskan bahwa pengalaman orang bijak tersebut adalah pengalaman bagaimana mereka pertama-tama berproses, berpikir, bertanya-tanya, bereksplorasi. Yang kedua adalah orang yang tidak takut mengalami, orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan figur-figur lain di lapangan dan terus belajar. Dan yang ketiga adalah yang mau bersyukur, mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan sesudah itu mereka pulang untuk membagikan kebijaksanaan hidup itu kepada orang-orang di sekitar mereka.
pulang itu positif. Mengapa? Karena orang kembali kepada situasi real di kehidupan nyata. Contohnya apa? Kita misalnya menjalani retret, seperti halnya di dalam latihan rohani, ada retret 30 hari, ada retret 8 hari, lalu di dalam akhir retret, biasanya orang diajak untuk berdoa, kontemplasi, mendapatkan cinta. Nah, inilah juga gambaran orang Majus. Kontemplasi mendapatkan cinta, mempersiapkan diri kita untuk kembali ke realitas nyata dengan cara pandang yang baru. Dalam minggu keempat, dalam latihan rohani, kita disiapkan untuk kembali ke realitasnya setelah selesai retret tadi, siap dengan cara pandang yang baru, dengan kedekatan hati Yesus yang sudah semakin kental, sehingga kita ketika kembali dengan berhadapan dengan pekerjaan harian, lalu orang-orang yang kita jumpai di tempat kerja atau dalam keluarga, kita seperti orang yang segar. Jadi orang yang berbagi kebahagiaan kita karena sudah mengenal Yesus secara lebih dalam dan lebih dekat. Sama seperti orang Majus tadi, pulang berarti kan juga mempersembahkan diri, pengalaman perjumpaan tadi menjadi sebuah pengalaman real, pengalaman nyata di lapangan. Dengan kata lain, kalau saya rumuskan di sini, menjadi bijak itu adalah orang yang sujud menyembah, sujud menyembah di hadapan Yesus, dan mempersembahkan keseluruhan diri kita kepadanya. Secara singkat, dapat kita rumuskan bahwa pelajaran hidup dari ketiga orang Majus itu adalah berani membawa cara pandang baru setelah menjalani proses pengenalan tadi, sehingga kita siap menyambut kelahiran Yesus dengan cara pandang yang jernih. Cara pandang apa? Cara pandang yang menyatukan iman dan kebijaksanaan. Orang yang bijak adalah orang yang saleh sekaligus mengoptimalkan akal budinya. Orang yang bijak adalah orang yang beriman dengan akal sehat. Demikian, terima kasih. Oke. Sudah terdengar ya? Menarik sekali pengajaran Romo Dirga malam ini. Kami tadi dibawa untuk melihat struktur dalam kitab Amsal, lalu kemudian diperlihatkan kisah orang Majus yang kemudian sejajar dengan apa yang ada di dalam Amsal. Nah, Romo belum ada pertanyaan, mungkin masih pada terkesima oleh cerita yang ini. Tetapi kalau boleh saya menarik kesimpulan Romo tadi, dari kitab Amsal itu kan ada disebutkan bahwa salah satu bagian yang digunakan Tuhan itu mengajarkan kebijaksanaan itu melalui alam dan ciptaan serta pengalaman, ya Romo. Nah, jadi kemampuan atau kepekaan terhadap alam itu juga kemudian bisa membantu orang untuk lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi atau apa yang akan semacam kayak tanda-tanda begitu ya Romo. Nah, tadi orang Majus dikatakan bahwa adalah orang-orang yang pandai, yang mampu dan bisa mempelajari alam, Romo. Mempelajari, dia tahu bintang. Kalau saya Romo, kebetulan kamar saya ini menghadap ke timur. Kalau saya buka jendela pagi hari jam 4 atau jam 5 dan langit sedang terang, ada satu bintang yang paling kelihatan, bintangnya terang. Biasanya cuma bisa melihat, oh bintangnya bagus ya, cuma satu ya. Cuma itu, tapi saya tidak mampu menangkap. Maksudnya apa ini bintang cuma satu, apa ini seperti bintang Bethlehem. Jadi Romo, kemampuan salah satu untuk mempelajari kita memperoleh kebijaksanaan itu juga peka terhadap alam seperti yang Romo sebutkan tadi dalam
Amsal bab 6 tentang kita harus belajar dari semut, lalu kemudian kita juga belajar seperti kijang dan seperti burung yang di bab 6 ayat 5. Nah, Romo, bagaimana supaya supaya kita mampu ya mempelajari itu, Romo, karena itu juga membutuhkan satu kepekaan tersendiri. Ya, terima kasih. Sebetulnya ini menarik karena dalam kitab Amsal itu orang diajak kembali untuk mensyukuri apa yang kita pelajari di tempat kita kerja, gitu. Artinya kembali ke alam itu juga bisa kategorikan kita kembali ke realitas nyata. Jadi orang beriman itu juga berangkat dari realitas nyata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari alam itu juga mengingatkan kita seperti ajakan Paus dalam Laudato Si itu. Jadi kita itu adalah bagian dari alam ini, kita mensyukurinya dan kita merawat, punya tugas merawat. Karena apa? Karena pelajaran hidup itu kita dapatkan juga lewat interaksi kita dengan alam ciptaan. Nah, ini bagi saya juga sesuatu yang sangat menarik dan banyak orang mencoba mengupasnya. Dan lagi-lagi saya juga dibuat terkesima dalam pembacaan terhadap Amsal. Karena Amsal bagaimanapun juga adalah istilahnya menjadi cara pandang terhadap bagaimana kita mensyukuri alam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita belajar dari alam itu juga ditunjukkan lewat pengalaman kita berobservasi. Itu bukannya Amsal observasi. Tetapi kalau bahasa kita adalah kita yang tidak meninggalkan pekerjaan kita. Karena kita sudah berkecimpung di dalam dunia bisnis misalnya, atau berkecimpung di dalam dunia pengajaran. Tuhan seakan-akan mengajak kita untuk juga, ini mungkin rahmat Tuhan yang berikan saya lewat usaha bisnis ini. Jadi saya mensyukuri ini, saya mengoptimalkan, dan inilah cara saya mengobservasi. Karena bagaimanapun juga cara Tuhan memberi inspirasi tadi tidak bisa kita lepaskan dari praktik hidup kita sehari-hari. Jadi itu 3 poin yang mau saya tegaskan. Ya. Ya, baik, Romo, terima kasih. Saya tadi sudah khawatir gimana kalau nggak bisa mengobservasi alam karena Ya. ketidakpekaan. Ternyata dengan melalui fokus kita, lalu ucapan syukur kepada apa yang kita geluti sehari-hari, apa yang Ya, menjadi betul. passion kita, di Ya. situ adalah kemudian kita bisa belajar banyak di situ ya, Romo. Ya. Baik, Romo sudah ada pertanyaan, saya bacakan ya, Romo. Selamat malam, Romo. Izin bertanya, orang majus atau bijak atau pintar? Punya kecerdasan 10 kali orang biasa. Apakah yang dimaksudkan bahwa orang bijak itu biasanya orang-orang yang pintar, yang IQ-nya tinggi? Silakan, Romo. Ya. Nah, saya berangkat dari sejarah penggunaan kata majus itu sendiri. Ini dikaitkan dengan kitab Daniel, seperti pengalaman Daniel dan ketiga temannya yang pada saat itu mereka mengalami pembuangan, dan di dalam pembuangan itu mereka harus survive. Untuk bisa survive, mereka harus belajar, harus istilahnya mengoptimalkan kemampuan akal budinya untuk bisa menjadi orang terpelajar. Jadi pertama-tama bukan karena IQ-nya, tetapi orang yang digerakkan untuk mau menjadi terpelajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah 10 kali lipat itu bahasa di dalam kitab Daniel menunjukkan bahwa Allah itu masih pegang kendali terhadap realitas di dunia, dan Daniel diajak untuk punya keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan. Jadi gambaran orang majus pun juga sama. Orang yang terpelajar itu adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. 10 kali itu mau menggambarkan kemampuan saya itu hanya 10-nya di hadapan apa yang nanti Tuhan berikan. Tujuannya apa? Orang rendah hati sehingga tidak gampang berpuas diri. Nah, itu yang menjadi tatapan. Lalu yang ketiga, dihadapkan pada gambaran seperti itu,
bukan soal pertama-tama IQ-nya, tetapi lebih dalam arti orang yang menangkap peluang yang ada di lapangan untuk bisa dioptimalkan. Jadi, kalau orang yang hanya mengandalkan IQ-nya, itu orang yang tidak berinisiatif. Gambaran saya ya. Tetapi ini menggambarkan orang yang bisa menangkap peluang, mengambil inisiatif, dan akhirnya bisa memanfaatkan situasi yang ada. Oh, jadi itu yang kira-kira bisa menjadi gambaran mengapa orang Majus itu dikatakan bijak. Karena mereka itu punya kebiasaan belajar. Yang kedua, karena mereka itu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dengan melihat bintang itu berarti mereka terbuka untuk mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, itu karena seperti yang saya katakan tadi, mereka bisa menangkap peluang. Tidak lari dari keadaan. Misalnya tadi berhadapan dengan Herodes, mereka menangkap apa yang situasi yang terjadi, dan peluangnya saya jangan reaktif. Ini rajanya lagi insecure ini. Kalau saya bertindak gegabah, mereka akan nanti bisa mengikuti saya dan terjadi apa-apa. Tapi mereka bisa menangkap peluang pelan-pelan, dan akhirnya mereka bisa berjumpa dengan Yesus, lalu mungkin dalam bahasa saya digambarkan nanti pulang dan membagikan pengalaman keterpelajaran itu kepada orang-orang di tempat mereka tinggal. Jadi 3 itu. Ya. Ya, terima kasih Romo. Semoga Kakak Felicia terjawab ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya Romo. Sebentar, ini dari Kakak Sisilia Triastuti. Ya. Romo Didega yang terkasih, saya ingin menanyakan tentang kalimat terakhir Romo tadi, yaitu beriman dengan akal sehat. Sedangkan banyak peristiwa iman tidak dapat ditangkap akal karena harus diterima dengan sebentar, ini tertutup. Harus diterima dengan percaya saja. Sampai di mana beriman dan akal sehat bisa berjalan, berdampingan, dan saling mendukung, Romo. Ya. Kadang kita juga mendengar kata istilah the leap of faith ya. Jadi ada lompatan iman. Nah, yang pertama kalau saya mau membahasakannya demikian, beriman dengan akal sehat itu begini. Seringkali dalam kehidupan keseharian kita tidak berani menghadap situasi kesulitan, dan akhirnya kita hanya bahasanya pasrah bongkoan. Tuhan, saya lagi dalam kesulitan, ya sudah, saya hanya berserah diri. Biarlah Tuhan yang istilahnya membereskan. Nah, itu juga iman, dan itu juga sangat baik karena kita menyadari ada keterbatasan diri kita. Tetapi dari kitab Amsal mengajak kita, keberserahan itu adalah keberserahan yang aktif. Jadi beriman dengan akal sehat itu adalah sikap berserah diri secara aktif. Apa artinya aktif di sini adalah baik saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, tetapi saya tidak lagi menjadi orang yang parah kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Orang yang beriman dengan akal sehat, ketika dia pasrah, dia masih menggunakan akal dirinya untuk menangkap peluang di mana dia bisa memperbaiki keadaan. Jadi, menemukan Tuhan di dalam setiap peluang yang ada. Nah, itu maksud saya beriman dengan akal sehat. Tetap membiarkan akal budinya turut bekerja. Tidak kemudian istilahnya mengistirahatkan akal budinya. Nah, jadi orang yang beriman dengan akal sehat itu masih juga meyakini bahwa Allah membantu dia lewat anugerah akal budi. Itu bagi saya yang pertama. Jadi bukan dalam arti orang yang tidak menggunakan pas iman itu artinya orang yang kemudian akal budinya tidak jalan atau istilahnya tidak dimanfaatkan, bukan. Tetapi orang yang meyakini Allah bekerja juga lewat akal budinya. Itu. Yang kedua, seringkali dilawankan antara orang beriman
dan juga orang yang misalnya akal budi. Ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan akal sehat kita. Pengalaman-pengalaman mujizat. Mujizat itu bagaimana mau dijelaskan dengan logika? Itu seringkali di luar nalar kita. Nah, lalu apakah dengan demikian kita menjadi beriman tanpa menggunakan akal sehat? Bukan. Mujizat itu sebetulnya juga sebuah ungkapan kita beriman dengan akal sehat. Akal sehatnya letaknya di mana? Bukan dalam arti menganalisis peristiwa mujizatnya itu. Tetapi akal sehat itu berarti meyakini ada campur tangan ilahi di dalam proses kehidupan saya. Misalnya mujizatnya, tetapi seringkali kita pikir mujizat itu yang besar-besar ya. Mujizat itu sebenarnya juga sederhana. Misalnya saya tidur malam hari, kok tidak kejatuhan atap, tidak kejatuhan genteng. Ya, itu kan juga bagi saya itu suatu mujizat dalam arti saya bisa tidur nyenyak pagi hari bekerja karena saya merasa Tuhan melindungi saya dan saya bersyukur atas pengalaman misalnya dapat istirahat dengan nyenyak atau kita bepergian hampir saja terjadi kecelakaan, ternyata kita lolos dari pengalaman itu. Lalu kita mengucapkan syukur dan kemudian juga kita istilahnya menggunakan akal budinya melihat campur tangan ilahi di dalam peristiwa tadi. Jadi akal sehat itu artinya kita tetap meyakini Allah bekerja dalam akal budi kita dan melihat bagaimana Allah turut campur tangan dalam peristiwa hidup saya. Sederhananya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Sisilia Triastuti ya. Nah, Romo, ada pertanyaan lagi dari Kak Anastasia Sri Mandani. Pertanyaannya, kalau tidak salah, penjelasan Romo dalam kitab Amsal ada 10 macam instruksi untuk anak-anak. Bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak sekarang, Gen Z Romo, kebijaksanaan Amsal ini terutama dalam relasi dengan orang tua? Ya, saya buka teksnya terlebih dahulu. Silakan Romo. Ya. Nah, saya lihat di dalam kitab Amsal bab 4 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ dikatakan demikian. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tinggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjuk, supaya engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, dan seterusnya. Kalau saya membaca dari bab 4 ayat 1 sampai seterusnya, sebetulnya pertama-tama untuk berbicara dengan anak adalah orang tua juga sharing cerita bagaimana dia pernah menjadi anak. Itu pertama-tama. Seringkali kan orang tua, oh kamu gini-gini, tapi nggak pernah, dulu saya tuh jadi anak kayak apa. Itu bagi saya menarik. Jadi instruksi kepada anak, pertama-tama orang tua juga mengungkapkan keterbukaannya bagaimana dulu dia pernah jadi anak di hadapan orang tua. Bagaimana dulu dia menunjukkan istilahnya ketaatan kepatuhan. Untuk Gen-Z itu bagi saya ya butuh, seperti kan Gen-Z kebanyakan juga belajar dari TikTok, YouTube. Artinya apa yang dilihat orang itu coba tiru, dia pelajari. Sepertinya juga sama prosesnya. Kita berbicara dengan Gen-Z itu dengan cara mereka melihat apa sih yang dulu saya alami ketika saya sebagai anak itu. Ya, jadi mereka juga melihat, oh punya pengalaman seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika berbicara dengan Gen Z juga itu
si orang tua ini perlu menunjukkan apa keutamaan yang pernah dia pelajari dalam hidupnya. Ya, maka pertama-tama kalau kita misalnya mengingatkan dengan Gen Z, kamu harus ini, kamu harus itu, ya kita harus bisa memberikan keteladanan. Nah, situasi seperti itu yang saya kira dibutuhkan karena bagaimanapun juga Gen Z itu adalah butuh contoh untuk bisa ditiru. Ada template-nya. Nah, ketika ada template, mereka bisa bereksplorasi lalu membuat semacam inovasi-inovasi. Nah, saya kira tanggung jawab orang tua saat ini adalah pertama punya kemampuan, bukan punya kemampuan, adalah pertama memberikan rasa aman bagi anak untuk belajar dari orang tua dengan cara orang tua, oh saya perlu pernah jadi anak juga. Yang kedua adalah orang tua yang juga terus-menerus masih belajar. Bukan orang tua merasa lebih tahu, akhirnya saya sudah. Tidak. Orang tua yang masih terus-menerus belajar. Juga belajar bagaimana menjadi orang tua. Sehingga anak melihat keteladanan tadi. Saya kira dua itu bisa istilahnya menggambarkan bagaimana cara orang tua berhadapan dengan Gen Z. Ya. Berbicara dengan bahasa mereka ya Romo, Ya, ya. menceritakan Dulu pernah jadi pengalaman anak. dulu. Baik. Romo, pertanyaan berikutnya dari Kak Angela Katarina yang mengikuti pengajaran ini dari negeri Paman Sam. Romo Dirga, selamat pagi dari tempat saya. Oh. Bagaimana dengan sesama kita yang tinggal di daerah terpencil, tak pernah mendapatkan pendidikan, kehidupan sehari-harinya sangat sederhana, bahkan kekurangan. Sementara orang Majus background-nya berbeda. Ya. Terpelajar, mempunyai skill yang khusus. Ini seperti paradoks dengan situasi orang Majus. Monggo dijelaskan, Romo. Baik. Pertama-tama, orang Majus itu punya tugas membagikan kelimpahan pengetahuan. Jadi, orang yang punya lebih harus memberikan secara lebih. Sehingga orang yang tidak punya atau dalam latar belakang yang istilahnya tidak punya kesempatan yang banyak, mereka terbantu mendapatkan sesuatu yang sudah dipelajari oleh mereka yang punya istilahnya kemudahan. Jadi bagi mereka yang dengan istilahnya starting point-nya beda, yang punya lebih bisa mensubsidi apa yang pengetahuan yang sudah dia punya. Jadi pengetahuan itu punya nilainya ketika itu dibagikan. Maka bagi saya paradoksnya itu dapat dijembatani ketika punya rasa kemurahan hati. Itu, kemurahan hati dari yang mereka yang punya. Yang kedua, orang yang dengan latar belakang minim tadi, yang starting point-nya agak ke bawah sedikit, mereka itu tidak boleh berkecil hati. Karena apa? Proses pembelajaran itu masih terus berjalan sampai kapan? Sampai orang mati. Mengapa? Karena di situ orang masih bisa menangkap peluang bagaimana Allah campur tangan dengan cara yang unik bagi kita masing-masing. Orang Majus memang latar belakang mereka dikondisikan seperti itu dan mereka mensyukuri itu sehingga mereka bisa mengoptimalkan. Kita yang dengan berbagai macam keterbatasan juga tidak boleh pesimis karena pertama orang Majus itu tadi terpanggil membantu, yang kedua kita itu adalah orang yang juga mendapat anugerah yang sama. Apa bedanya? Apa kesamaan orang Majus dengan kita? Sama-sama Tuhan menganugerahkan akal budi. Nah, itu modal yang sama. Nah, entah itu peluang yang beda-beda, kesempatan studinya bermacam-macam, ya itu tetap ya kita terima, tidak bisa dipukul rata. Tetapi anugerah akal budi itu juga bisa kita optimalkan ketika kita seperti dalam pengalaman orang Majus tadi, belajar dari alam ciptaan, belajar dari situasi sekitar, lalu menangkap peluang yang ada, dan kemudian terus mengevaluasi diri. Sehingga bisa dikatakan secara sederhana, orang yang punya keterbatasan akses belajar,
perlulah pertama-tama mensyukuri bahwa ketidakterbatasannya ada pada kemampuan mengolah akal budi. Akal budinya itu tidak terbatas. Akal budinya itu tetap terbuka. Yang kedua, punya harapan. Kapan? Ya, kita nggak tahu. Mungkin harapan itu kan soal peluang. Beranilah kita menangkap peluang itu dengan terus membangun harapan. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Kita banyak sekali tahu orang-orang yang memiliki kemampuan. Seperti orang-orang yang di pedalaman, Romo, itu mereka justru mempunyai sikap yang sangat sangat bersatu dengan alam dan bisa Ya. menyelaraskan dan bisa mempunyai kebijaksanaan dari alam yang dipelajari. Padahal secara akademis mungkin juga tidak ya, Romo. Iya, betul. Ya, karena mereka atentik tadi. Bahkan kita bisa istilahnya local wisdom ya, kearifan lokal. Itu juga sesuatu yang mungkin tidak dipelajari dengan gaya pelajaran barat. Tetapi ini sesuatu yang diperoleh karena observasi tadi. Sehingga bagi saya Amsal pun juga berbicara tentang orang-orang yang istilahnya mendapatkan inspirasi lewat kearifan lokal. Gitu. Baik Romo, tadi kita bertanya bagaimana bicara dengan Gen Z. Nah ini ada pertanyaan dari Kakak Bernadette Ri. Kalau untuk menghimbau orang tua agar lebih bijak dan berhati-hati dalam berbicara, tidak menyakiti, apakah boleh menggunakan contoh dari ayat Amsal ini, Romo? Ya, kadang ayat Amsal itu karena bentuknya ya saking singkat, cukup singkat, itu kadang juga bisa membantu, bisa juga tidak. Ya, yang penting adalah tahu kapan saya menyampaikan. Itu Ya. yang juga kita ajari dari kitab Amsal. Jadi kalau kita menasihati orang yang lebih tua, lalu kita otomatis ambil quote dari kitab Amsal, pas orangnya lagi marah-marah, ya itu tidak efektif. Malah semakin amarahnya memuncak. Kamu orang siap baru orang kemarin sore bauker, berani-beraninya menasihati saya. Barusan ikut kuliah SBS gini, kemudian masalah lebih tahu daripada yang lain. Saya yang lebih tua. Malah jadi kontraproduktif kan. Jadi kalau misalnya orang itu siap membuka diri untuk menerima istilahnya input, ya kita bisa pakai dari kitab Amsal. Tetapi lagi-lagi kitab Amsal itu mengajarkan bukan kontennya, isinya, tetapi habitus cara kita menjadi bijak itu. Salah satunya membaca situasi. Nah, orang itu siap nggak? Orang lebih senior itu kira-kira siap nggak kalau kita beri nasihat? Jadi itulah yang diasah di dalam kitab Amsal. Kemampuan mengobservasi, membaca keadaan. Demikian. Baik Romo, menyampaikan kebijakan dari kitab Amsal pun juga perlu kebijaksanaan ya Romo. Ya. Baik, dari Kak Ami. Romo, 3 orang Majus yang memiliki kebijaksanaan tersebut, apakah dipertemukan dalam rancangan Allah? 3 orang maju tersebut, apakah serta-merta sudah memiliki kebijakan dari awal, atau mereka bertumbuh dalam komunitas, lalu mempunyai panggilan yang sama, mencari kabar kedatangan Yesus, atau mereka masing-masing menyimbolkan suatu karakter? Tadi kan Romo ada tiga orang ya. Romo menyebut 3 orang. Dan apakah masing-masing juga ada menyimbol sebagai simbol satu karakter tertentu? Ya, saya senang mempelajari gambaran ketiga orang Majus ini karena pertama-tama kebijaksanaan dan kedewasaan hidup itu adalah proses, tidak sekali jadi. Jadi tidak serta-merta sejak awal mereka adalah orang bijak. Enggak, itu sebuah peziarahan. Lalu menjadi bijak itu butuh komunitas. Nah, saya senang karena gambaran orang bijak itu mereka itu dalam bentuk plural ya dalam teks Yunaninya. Jadi tidak sendiri. Butuh komunitas. Mengapa? Orang butuh berdialog, butuh belajar, bisa mendengarkan yang beda dan berani menyampaikan. Kalau tidak ada komunitas, akhirnya terjebak orang itu bijak di matanya sendiri.
Ya, jadi itu bahayanya. Maka pelajaran menjadi bijak adalah kita punya komunitas. Nah, supaya bisa istilahnya bisa mendengarkan suara yang lain. Lalu yang ketiga adalah bahwa pengalaman menjadi bijak itu adalah pengalaman berefleksi. Setelah mungkin kita lewat komunitas juga bisa pelan-pelan menjadi bijak, tetapi masih harus kembali pada pengalaman menginternalisasi apa yang sudah saya pelajari menjadi kebiasaan. Karena menjadi bijak itu bukan hanya sekali, dua kali, oh orang itu bijak. Orang dikatakan bijak karena ada polanya. Dia membangun pola bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan. Dan pola itu terbangun ketika orang punya kebiasaan, membiasakan diri. Nah, seperti halnya dalam latihan rohani, orang bisa menjalani atau berdoa kontemplasi, itu tidak sekali jadi. Pasti ada jatuh bangunnya. Bisa berdoa hari ini, ternyata saya ada banyak distraksi dalam doa. Ketika berdoa kontemplasi, yang muncul malah yang lain-lain. Tapi saya tetap gigih mencoba. Nah, dengan kata lain, ada dinamikanya. Maka orang yang menjadi bijak itu harus siap dengan dinamika tadi, harus gigih, membuat menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya simpulkan. Jadi sebenarnya pertama, orang terus mau belajar sejak awal, yang kedua butuh komunitas, dan yang ketiga adalah membiasakan diri. Baik Romo, terima kasih Romo. Sudah sangat jelas penjelasan Romo. Berikutnya dari Kak Nanihan, Romo, sejak kecil sampai tua, saya selalu berpartisipasi terhadap setiap pandemi dan selalu disembuhkan Tuhan. Sampai sekarang saya bersandar pada Tuhan. Apakah keyakinan akan pengalaman itu karena naif atau karena bijak, Romo? Wah, pertanyaan yang dalam sekali. Ya, Berpartisipasi itu tidak mungkin dalam setiap pandemi, artinya menjadi salah satu survivor, Romo. Jadi pandemi oke. ini lalu kemudian sembuh, pandemi itu kemudian sembuh. Iya, ya. Jadi tadi makanya saya butuh apa istilahnya klarifikasi dulu yang berpartisipasi dalam pandemi itu. Oh, berarti pernah mengalami. Lalu, Ya, oke. Nah, ini berarti sangat bijak sekali menyampaikan dengan bahasa yang sangat istilahnya ada teka-tekinya. Itu juga ciri khas Amsal. Mengajak orang berpikir. Nah, itu salah satu undangan kitab Amsal itu sendiri. Jadi pasti juga mengajak orang berpikir. Nah, orang naif itu adalah orang yang lagi-lagi tidak gampang terpengaruh dan tidak mengambil posisi kritis, tidak berani bersikap kritis. Nah, dari pengalaman yang tadi disampaikan, saya kira bukan dalam arti naif, tapi saya kira itu atau saya yakini bahwa itu adalah pengalaman iman. Mengapa? Karena pertama-tama menerima keadaan. Orang naif itu belum menangkap keadaannya sama apa sehingga dia tidak bisa menerima keadaan. Orang yang bijak, yang punya iman dengan akal sehat adalah bisa menerima keadaan. Oh, ternyata pernah mengalami COVID. Dan kemudian COVID datang kembali, Tuhan menyembuhkan dan masih terjadi lagi. Dan di situ dia tidak kehilangan harapan karena pertama-tama mampu menerima keadaan dan yang kedua melihat kehadiran Tuhan lewat peristiwa COVID tadi. Menemukan kehadiran Tuhan dalam situasi yang tidak mudah sampai harus jatuh berkali-kali. Itu bukan naif. Orang naif tidak bisa membedakan. Orang bijak bisa mensyukuri dan menemukan kehadiran Tuhan. Maka saya sungguh istilahnya salut ya, kagum dengan iman yang tadi disampaikan. Dan justru inilah bentuk kebijaksanaan hidup tadi. Orang yang mampu menerima, mampu menemukan Tuhan, dan mampu membagikan pengalaman realnya itu kepada kita, sehingga kita juga ikut tercerahkan. Ya, demikian. baik. Terima kasih Romo. Sampai saat ini sudah belum ada lagi pertanyaan di chat. Tetapi tadi saya melihat Pak Frans Salim raise hand.
Apakah jadi bertanya langsung kepada Romo, Pak Frans? Iya, boleh kalau diizinkan. Oh, silakan. Mari Pak Buka Frans. kamera supaya Romo bisa langsung melihat. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam Pak Frans. Ya, saya awali dengan kutipan dari Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Ya. tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ini mohon pencerahannya nih Romo untuk ayat ini. Kemudian pertanyaan kedua, Mo. Ya. Ternyata kepandaian, kecerdasan, dan rasionalitas seringkali menjadi penghalang orang untuk beriman. Apalagi di zaman sekarang, saya banyak menjumpai teman yang dulu kita sama-sama ke gereja, tetapi sekarang sangat jauh dengan pandangan iman Katolik. Itu dong pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak Frans, terima kasih. Menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, bahwa segala sesuatunya itu dijauhkan atau istilahnya tidak ditujukan pada orang yang bijak, tetapi kepada orang anak kecil dan orang-orang kecil. Kalau dalam bahasa Matius itu sendiri, sebetulnya konteksnya itu berbicara bagaimana orang yang merasa tahu apa yang menjadi keinginan Yesus. Jadi bijak di situ orang yang menduga-duga apa maunya Yesus. Termasuk para murid sendiri, Tuhan pasti kamu tidak akan menderita karena kamu sudah selama ini tampil baik publik dan publik menyukai. Jadi gambaran orang bijak adalah orang yang merasa bisa mengatur-atur apa yang menjadi istilahnya jalan hidup Yesus. Konteksnya berbicara seperti itu. Sehingga Yesus mengatakan, kamu tahu apa, tetapi mereka tidak menangkap bahwa Yesus tengah memberikan pengajaran. Dan orang yang bisa mendengarkan pengajaran adalah orang yang siap menerima. Tidak sibuk dengan istilahnya strateginya sendiri, cara pandangnya sendiri, yang mau ditatapkan kepada Yesus. Dan Yesus ini mengajarkan kepada orang sederhana, orang kecil, karena apa? Hatinya mau terbuka, mendengarkan. Hatinya siap menerima Yesus yang istilahnya nanti akan menunjukkan bagaimana dia harus wafat, menderita wafat dan bangkit. Jadi konteksnya di situ. Maka juga perlu konteks membantah untuk memperhatikan persoalan. Lalu yang kedua, rasionalitas seringkali menjadi penghalang iman. Ya, memang demikian, karena ketika apa yang kita kenal orang misalnya mencari misalnya loh kitab Kejadian ya misalnya ini kan cerita nganu dunia diciptakan dalam sekian waktu, tidak dalam arti secara teori evolusi lalu ada teori macam-macam, lalu orang kemudian berarti agama itu yang kita imani adalah itu tidak benar karena tidak terbukti secara ilmiah, lalu orang meninggalkan agamanya. Nah, rasionalitas yang kaku bagi saya, menurut saya, karena orang hanya membatasi pada cara pembacaan tersendiri, tidak membuka diri terhadap bagaimana orang membaca kitab Kejadian dari sudut pandang yang lain. Nah, maka rasionalis iya bisa menjadi penghalang iman ketika rasionalitas dipakai, diterapkan secara kaku dan tanpa konteks yang membantu. Nah, orang-orang kerap kali terjebak pada istilahnya tadi, ketidakmampuan atau keluasan dalam membuka diri terhadap cara pandang yang baru. Nah, biasanya itu menjadi penghalang iman, bukan pertama-tama dia mencari istilahnya apa ya, pembenaran terhadap apa yang ada dalam kitab suci, tetapi pertama-tama dia sudah mengalami krisis terlebih dahulu. Baru kemudian menatap pada kitab suci, kok kitab suci berbicara yang berbeda, maka itu meneguhkan dia dalam pengalaman krisis itu, lebih baik saya tidak beriman. Jadi awalnya bukan karena dari kitab suci, tapi awalnya sudah ada rasa krisis itu. Nah, bagaimana caranya
kita membantu teman-teman yang sedang mengalami krisis, ya kita hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi teman di mana dia mengalami kesulitan. Misalnya orang yang mengalami kanker, sampai dia berdoa rosario, saya punya kawan, dia sakit lalu kanker, lalu dia berdoa rosario karena beberapa temannya mengusulkan, kamu doalah rosario setiap hari, pasti Tuhan akan meringankan beban kamu, nanti kamu disembuhkan, kankernya bisa hilang. Dia berdoa sungguh tekun. Tetapi sampai pada titik jenuh tertentu, akhirnya rosario itu dia buang. Percuma saya berdoa rosario, tapi keadaan saya makin parah. Setiap kali pulang dari rumah sakit, membaca hasil labnya itu, dia semakin marah, semakin benci kepada Tuhan. Sampai suatu waktu di hadapan saya, rosario itu dia buang. Lalu, apa yang terjadi? Nah, dalam proses seperti itu, Tuhan membantu kita untuk menjadi kawan, di mana dia turut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi, tidak istilahnya saya tidak akan datang, loh, ini kitab suci itu mengajarkan kita untuk harus beriman secara bijak. Nah, bijak itu demikian. Itu tidak dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah teman yang mengetahui, merasakan bahwa penderitaan dia itu sudah sedemikian parah, dan dia hanya butuh kawan untuk istilahnya turut menjaga, juga turut meringankan, tanpa harus berkata-kata. Waktu saya datang, saya temani, saya ambil rosarionya, lalu saya tempatkan di tempatnya, kemudian duduk bersama, dan pelan-pelan dia akhirnya lerem. Dia bisa istirahat, bisa tidur nyenyak lagi. Tetapi dia orang yang sangat cerdas, karena dia juga teman dulu saya kenal sejak kecil yang sangat pelajar, tiba-tiba karirnya harus terhenti karena divonis sakit kanker tadi. Lalu saya merasa ya pelan-pelan itu bahwa yang dibutuhkan adalah pengalaman kita juga hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa krisis itu sendiri. Nah, saya kira itu Pak posisinya. Jadi bukan pertama-tama kita harus mencoba menarik di mana bisa menemukan rasionalitas istilahnya sejalan dengan iman. Saya kira persoalannya bisa sangat kompleks, ya. Tapi harus awalnya pasti ada sesuatu yang istilahnya men-trigger orang itu untuk kemudian meninggalkan imannya, lalu memakai rasionalitas untuk membuat pembenaran-pembenaran tadi. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Ya, terjawab ya Pak Frans? Ya, terima Baik. kasih. Berikutnya silakan Pak Iwan. Ya, selamat malam Romo ya. Selamat malam Pak Iwan. Saya punya 2 pertanyaan. Silakan, Pak Iwan. Pertama, pengetahuan konvensional saya bahwa orang Majus itu 3 raja ya, 3 raja orang Majus. Tadi saya dengar dari Romo, orang Majus itu penasihat raja. Jadi yang Ya. benar mana ya, Mbak? Baik. Pertanyaan saya kedua ini, Mo. Orang Majus itu pulang melalui jalan lain. Itu kan dia tahunya karena ada mimpi, Ya. artinya ada pesan Tuhan melalui mimpinya itu. Lalu tadi waktu orang Majus ketemu Raja Herodes, Ya. itu ada penjelasan dari Romo, dia bijak ini karena bisa baca reaksi wajah Raja Herodes bahwa dia insecure segala macam. Bukankah itu tafsir Romo? Ya. Yang benar kan ada pesan dari mimpinya itu bahwa dia harus melalui jalan lain, bahwa Herodes tuh mengancam bayi ini. Ya, terima kasih Mo. Baik Pak Iwan, terima kasih. Yang pertama, si orang Majus ini raja atau penasihat raja? Nah, baik. Di dalam sejarahnya demikian. Jadi diidentikan dengan raja itu mulai muncul abad ketiga di dalam tradisi Latin. Jadi sejak awal memang itu adalah orang-orang Majus tadi yang dalam posisi sebagai penasihat raja. Tetapi kemudian karena sudah menjadi tradisi,
Lalu di abad ketiga oleh beberapa bapak gereja mengidentikan ini dengan raja karena dikaitkan yang pertama misalnya di Mazmur bab 72 ayat 10, lalu dengan Yesaya bab 60 ayat 3. Karena di situ disimbolkan bagaimana raja bangsa-bangsa tunduk di hadapan raja ilahi. Nanti juga itu makan tafsiran, dan karena tafsiran kemudian itu menjadi sebuah tradisi. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, itu penasihat raja atau raja. Nah, itu kita bisa perdebatan yang sangat panjang dengan memakai istilahnya data-data sejarah tersebut. Tetapi bagi saya yang menarik adalah mereka sama-sama datang untuk membuat istilahnya tadi menyembah dan memberi persembahan. Gitu. Jadi tindakan itu yang bagi saya yang lebih utama. Nah, lalu kita memakai apakah boleh saya gambarkan mereka ini sebagai 3 raja dari timur? Boleh, tentu saja. Kita juga dalam drama anak-anak kemarin itu juga yang datang adalah 3 raja dari timur. Jadi bisa itu, karena itu juga bagian yang tradisi yang kita punya. Tetapi yang lebih mendalam lagi adalah pertama-tama tadi mereka datang sujud menyembah di hadapan Yesus, dan yang kedua adalah memberi tadi emas, kemenyan, dan mur. Emas itu juga simbol keagungan Jawi. Biasanya upeti-upeti itu juga dalam bentuk emas. Lalu kemenyan dan mur. Apa hubungannya kemenyan dan mur dengan gambaran Rajawi? Ada. Itu di misalnya Kidung Agung itu memakai kemenyan dan mur itu sebagai pembawa suasana keharuman kemegahan Jawi. Jadi kemenyan dan mur itu memang menyimbolkan situasi kemegahan tadi. Nah, maka juga bisa membantu kita mengidentikan 3 orang Majus ini sebagai 3 raja dari timur. Ya, jadi tidak salah. Silahkan juga pakai bahwa mereka 3 raja dari timur. Dan bagi saya itu juga sangat membantu karena tadi ada simbol kemegahan. Lalu orang raja-raja itu tunduk di hadapan Raja Ilahi, yakni Yesus. Tuh. Oke. Lalu yang kedua tadi, ya itu memang cara pembacaan saya terhadap 3 orang Majus tadi di hadapan Herodes. Memang kata kuncinya adalah mimpi, dan di mimpi itu mereka diperingatkan supaya mengambil jalan lain. Nah, saya juga berangkat dari endingnya tadi bahwa mereka berangkat melalui jalan lain. Karena apa? Ending itu juga bisa membantu kita membaca apa yang terjadi di tengah-tengah. Ya kan? Ternyata endingnya kok, misalnya si Matius bercerita tidak dipakai kata jalan lain, tapi mereka akhirnya pulang atau tidak diceritakan. Maka saya juga akan kesulitan menangkap apa yang terjadi di tengah-tengah. Benar bahwa itu pembacaan saya terhadap apa yang terjadi atau yang diceritakan dalam Mazmur bab 2 tadi. Nah, saya menangkap bahwa pilihan mereka mengambil jalan lain itu menunjukkan bahwa terjadi sesuatu di dalam peristiwa yang di tengah-tengah. Ada gambaran raja yang insecure, Raja Herodes, yang merasa kedudukan Raja Yahudi itu bisa terancam. Nah, lalu dalam proses itu mereka mencoba, kemudian saya bisa menafsirkannya demikian, kenapa mereka tidak kemudian mengikuti apa permintaan Herodes. Kan Herodes, coba selidiki dan kabarilah apa yang kamu temukan kepada saya. Artinya kan ketiga Majus itu harus kembali melaporkan kepada Herodes. Tapi mereka tidak berbuat itu sama sekali. Dan pulang mengambil jalan lain. Jadi itu suatu kebijaksanaan yang bisa membaca situasi. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan dalam pembacaan saya bahwa Herodes itu mengalami insecure. Teksnya kok nggak berbicara demikian. Nah, itu juga lagi-lagi itu adalah pembacaan berdasarkan endingnya. Ya. Maka apakah sah-sah saja? Sah sejauh itu logis, masuk akal. Bisa diterima akal sehat. Nah, makanya juga dalam belajar
studi Amsal itu juga membantu saya bagaimana membuat tafsir. Jadi itu juga merupakan tafsir saya. Orang bisa menafsirkan juga berbeda. Jadi yang namanya tafsir itu alternatif, pembacaan alternatif. Ya, ada sudut pandang lain yang dipakai untuk menjelaskan apa yang terjadi selama proses perjalanan menuju Bethlehem tadi. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Romo Diego. Jelas Ya, ya, sama-sama. Pak Iwan. Untung Pak Iwan tidak tanya, Ya. benar Romo, jumlahnya 3 orang, bukan 4. Oh, ada kalau dalam drama-drama itu sampai ada 4 loh. Ya, Satunya lagi baru menemukan Yesus ketika Yesus berada di tengah-tengah sedang mengalami penganiayaan lalu menderita disalib. Itu yang raja yang keempat. Tapi kan itu juga kisah yang membantu kita bagaimana ternyata pencarian itu masih terus berjalan. ya. Ya, oke. Ya, Baik, Romo. Ya. Romo, terima kasih. Cukup ya, Pak Iwan. Ya, terima kasih B. Ya, Romo masih ada 2 pertanyaan. Sesudah itu masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Sesudah ini saya sudah close ya karena waktu sudah hampir berakhir. Jadi mohon tidak menuliskan lagi pertanyaannya. Romo dari Jumiati, apakah bersikap dengan bijak dalam sebuah grup yang sifatnya online seperti WA Group akan berbeda dengan grup yang bertemu secara offline? Ya, bagi saya betul karena berjumpa secara offline kita kan bisa menafsirkan berdasarkan dari gesturnya. Kita juga bisa membaca keadaan secara lebih lengkap. Kalau dalam WA itu kan paling hanya lewat emoticon atau rumusan kata-kata. Itu seringkali informasi yang kita dapatkan belum lengkap, tidak istilahnya minim dibandingkan perjumpaan langsung. Maka bisa mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi. Nah, saya kira ya mungkin dalam situasi secara WA dan sebagainya, lagi-lagi penting membaca konteks secara menyeluruh supaya kita lebih tepat dalam memberikan tanggapan. Nah, kalau berjumpa dengan langsung, kita jauh lebih mudah kan bisa melihat ini gelagatnya kayak apa, micro expression-nya seperti apa, lalu bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Demikian. Baik, Romo, pertanyaan terakhir, Romo. Dari Kak Yasinta Krismasanti. Kemarin setelah saya selesai mengajar murid les saya yang berkebutuhan khusus, saya dihadapkan pada curhat atau protes atau pertanyaan terselubung dari keluarga murid saya tentang peristiwa perang Israel-Palestina sampai pada pernyataan mereka tentang kekejaman Israel dan mempertanyakan tentang ajaran Tuhan Yesus. Jujur, saya tidak pernah nonton TV atau memang menghindari berita-berita yang mengerikan yang membuat saya sedih berkepanjangan lalu menguras energi saya karena saya merasa saya membutuhkan energi saya lebih banyak untuk menghadapi murid-murid autistik saya, menghadapi anak-anak saya sendiri dan hal-hal lain yang memang menjadi tanggung jawab saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasa kebingungan menjawab atau merespon protes keluarga murid saya tersebut yang jadi seolah-olah memojokkan saya sebagai seorang Kristen. Saya hanya menjawab dengan singkat bahwa segala perang dengan bentuk apapun itu adalah pekerjaan iblis yang mau memecah belah manusia dan tidak ingin ada kedamaian. Tapi kemudian saya merasa mereka tidak suka dengan ketidakpedulian saya untuk tidak melihat TV dan melihat kekejaman Israel pada Palestina. Bagaimana sebaiknya merespon hal seperti ini dengan bijak ya Romo? Wah, sangat kompleks sekali ya persoalannya. Ya, kalau dalam kitab Amsal pertama-tama kita menghormati lawan bicara kita ya. Jadi menanggapi bahwa apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang sungguh juga penting di hadapan mereka. Jadi pertama-tama kita tetap respect terhadap lawan bicara kita. Lalu yang kedua, bagi saya kalau dalam pembacaan Amsal juga kita fokus kepada tidak reaktif ya, tidak reaktif.
tetapi fokus pada yang pokok. Benar yang dikatakan bahwa perang apapun bentuknya oleh siapapun itu juga pekerjaan iblis, ya, karena mengganggu kedamaian, dan itu bukan yang diharapkan. Lalu kepedulian itu juga kita tunjukkan dengan pertama-tama adalah kalau dalam bahasa Amsal berarti fokus pada yang praktis sehari-hari yang kita hadapi ini. Jadi kepedulian kita juga tidak menambah kekeruhan. Maksud saya itu, jangan sampai menambah keruh dengan perdebatan-perdebatan yang akhirnya malah mengganggu. Tetapi kita cukup fokus dengan apa yang ada di hadapan kita, lalu itu yang kita optimalkan sehingga orang bisa melihat bahwa ternyata Tuhan juga ditemukan lewat hal-hal sederhana yang tengah kita kerjakan. Kita seringkali terjebak dengan memikirkan hal-hal besar, harus berbuat sesuatu untuk terjadi perang Palestina dan Israel, maka kita harus berbuat sesuatu yang heboh, yang besar, yang bisa dilihat orang. Tetapi fokuslah, saya pertama-tama membawa kedamaian Tuhan itu di dalam lingkup kerja kita. Saya itu juga membantu, karena itu kita berkontribusi membawa, artinya menambah suasana rasa aman dan damai di dunia ini. Jadi, seperti kitab Amsal, kembali kepada realita nyata apa yang kita hadapi di sekitar kita dengan hati yang lebih tenang dan bijak. Demikian. Ya, terima kasih sekali Romo Dirga untuk pengajarannya yang menarik pada malam hari ini, pelajaran hidup dari 3 orang bijak dari timur. Kemudian nanti pada saat kita menghadap bayi Yesus, lalu kita juga bisa mengingat apa yang sudah Romo ajarkan, apa yang kita bawa ketika kita bersujud dan berdoa di hadapannya. Juga nanti mungkin kita punya pandangan yang akan berbeda ketika nanti pada tanggal 7 Januari kita merayakan Epifani, Romo. Semoga punya pandangan yang berbeda dari pengajaran Romo ini. Waktu tanya jawab sudah selesai, dan sebagai penutup dari pengajaran malam ini yang merupakan pengajaran terakhir, mohon Romo Dirga memberikan closing statement. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan, yakni akal budi kita, sehingga kita semakin beriman dengan akal sehat. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih sekali. Nah, mohon waktunya sejenak untuk pengumuman sebentar ya, para suster, ibu, bapak, dan kakak-kakak sekalian. Silakan Kak Sito. Terima kasih Kak B. Bapak Ibu, ada titipan sambutan penutup dari Romo Hari. Saya minta izin untuk membacakan. Romo, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudari untuk ikut ambil bagian dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hati kita. Salah satu inspirasi yang dapat kita renungkan selama masa Advent ini, kita sudah bahas dan perdalam bersama dari kitab Amsal. Tentu berbagai inspirasi rohani yang memampukan kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin menuju kesucian hidup dan kesempurnaan hidup Kristiani. Selamat menyambut Natal Sang Immanuel yang menyertai peziarahan hidup kita di dunia ini. Salam dan berkat, Romo Hari Yudanto, PR. Demikian sambutan penutup dari Romo Hari. Romo Hari adalah moderator dari SBS. Kemudian kembali mengingatkan pada bulan Januari nanti SBS akan mengadakan webinar studi surat-surat Pater Jenderal Serikat Yesus yang akan dilaksanakan 4 kali setiap hari Kamis dari tanggal 11 Januari hingga 1 Februari dan dilaksanakan secara online. Kemudian pendaftaran SBS Angkatan 11 sudah dibuka dengan periode pembelajaran dari bulan April hingga Agustus 2024. Juga dilaksanakan secara online. Untuk info detail dapat dibaca pada WA Group. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak B.
Ya, terima kasih Kak Sito. Kini panitia akan mengabadikan kehadiran kita di hari terakhir ini. Maka mohon masing-masing sejenak membuka kameranya. Dan siapa yang akan memotret, Kak Ian kah? Tolong kami diberi aba-aba. Kak Retno ya. Oh, Kak yang akan. Retno. Kak Retno. Retno. Ya. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak, dan rekan-rekan terkasih, kita akan mengabadikan pertemuan kita malam ini. Silakan dibuka kameranya bagian ini. Oke, saya akan mengambil foto sebanyak 6 kali. Karena ini pertemuan terakhir, silakan berikan senyumannya yang paling manis. Saya mulai dari layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. Layar 1, 2, 3. Dan layar terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Silakan Kak Terima Boy. kasih Kak Retno. Baik, sebelum mendapat berkat Allah melalui Romo Dirga, seperti biasa kita akan eksamen lebih dulu. Mari kita siapkan diri.
Romo Dirga mohon memberi kami berkat. Tuhan bersamamu dan Dan bersama rohmu. semoga kita semua istirahat kita pada malam hari ini, rencana-rencana kita untuk persiapan Natal, dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dirga. Semoga dengan 5 kali pertemuan ini kita sudah mampu paling tidak bertransformasi dari yang naif, picik, dan bebal menjadi sedikit lebih bijak ya Romo. Ya, Baik. betul. Terima kasih. Saya juga mohon maaf dengan berbagai macam keterbatasannya. Tetapi yang penting jangan merasa kapok ya. Oh, enggak mau. Terima kasih untuk pengajarannya Romo. Ya, Sampai terima kasih jumpa Romo. pada Terima lain. kasih. Terima kasih Romo. Romo. Terima Terima kasih Kak kasih Mei. Terima kasih Romo. Salam. Terima Assalamualaikum. kasih Terima kasih panitia Romo. semuanya. Terima kasih.